Pabrik itu berdiri di ujung kota, tak jauh dari rel kereta barang yang berkarat dan jalanan berdebu yang seolah tak pernah diaspal ulang. Namanya, Guntur Prima Mandiri, sebuah pabrik ban tua yang sudah lebih dari 3 dekade berdiri tegak, kokoh seperti benteng beton dengan cerobong besi tinggi yang tak pernah berhenti mengepul. Setiap harinya, selama 24 jam tanpa henti, mesin-mesin baja bergemuruh, menciptakan simfoni logam yang menekan dada. Suara itu menjadi denyut nadi bagi kawasan industri sekitarnya. Bahkan dari 2 kilometer jauhnya, gemuruh cetakan ban dan dentuman mixer karet bisa terdengar samar-samar, seperti bisikan dunia lain. Pabrik ini pernah jaya di masanya. Dulu, katanya, pegawai bisa beli rumah dalam 5 tahun kerja. Tapi itu cerita lama. Sekarang, para pekerja harus berebut lembur hanya untuk menutupi utang cicilan motor dan kontrakan petak. Tempat ini ngisep tenaga kayak vampir. Yang kuat bertahan, yang lemah, ya, lenyap meninggal. Kata Pak Darto, kepala keamanan yang sudah 20 tahun berjaga di gerbang utama. Namun, dari semua keluhan dan kelelahan yang menggantung di langit-langit pabrik, satu cerita terus beredar seperti bau gosong dari mesin QRing. Cerita tentang penunggu gudang pencetakan. Gudang pencetakan terletak di sisi barat pabrik, tak jauh dari ruang generator. Di dalamnya ada mesin-mesin besar bernama vulcanizing autoclave, alat pemanas raksasa yang digunakan untuk mencetak ban pada suhu lebih dari 150 derajat Celcius. Ruangan itu selalu panas dan pengap, bahkan di malam hari. Lampunya redup kekuningan, dan cat temboknya sudah mengelupas karena uap dan waktu. Di sanalah, kata para pekerja lama, tempat itu bersemayam. Gak ada yang tahu pasti siapa atau apa dia. Tapi cerita itu sudah diwariskan dari angkatan ke angkatan. Beberapa mengatakan bahwa dulu, sebelum pabrik resmi berdiri, lokasi itu adalah lahan pemakaman tua yang sengaja diratakan. Ada pula yang percaya bahwa saat awal berdiri, telah terjadi kebakaran besar yang menewaskan beberapa pekerja baru yang dikunci dalam gudang karena dianggap mencuri karet mentah. Namun, versi yang paling sering diceritakan, biasanya sambil berbisik di ruang istirahat sambil menyeruput kopi sachet, adalah tentang ritual rahasia. Katanya waktu pabrik ini mau bangkrut dulu, bos besar nyari dukun dari Kalimantan. Ucap Bang Harun, operator senior yang terkenal dengan cerita-cerita horornya. Dukun itu bawa air hitam dalam kendi dan darah ayam jantan katanya, selama ban masih dicetak, 1 nyawa tiap 2 tahun harus dikasih. Supaya usaha tetap jalan. Cerita itu membuat beberapa karyawan tertawa tak percaya. Tapi sebagian lainnya diam, menatap lantai, mengingat wajah-wajah yang tiba-tiba hilang dari daftar presensi. Seperti Rudi si operator muda dari Sukabumi, datang awal tahun, rajin, dan cepat belajar. Tapi suatu malam, setelah shift malam, ia tak pernah terlihat lagi. Dibilang mengundurkan diri, tapi kontraknya masih berlaku dan kartu identitasnya ditemukan di loker. Basah kuyup seperti dicelup air atau Mira, staf administrasi yang pernah tersesat saat malam lembur. Ia mengaku melihat seseorang tanpa wajah berdiri di depan mesin cetak. Sejak itu, Mira jadi pendiam dan berhenti bekerja seminggu kemudian. Yang aneh, meski reputasinya suram, pabrik Guntur Prima Mandiri tak pernah benar-benar sepi pelamar. Ada saja yang datang setiap bulan, entah karena kebutuhan ekonomi atau karena agen outsourcing memaksa. Mereka yang baru masuk biasanya penuh semangat, yakin bisa bertahan. Tapi sebagian besar hanya bertahan hitungan minggu. Kerja aja sesuai SOP, jangan tanya-tanya soal suara atau bayangan. Kalau dengar pintu kebuka sendiri, tutup mata. Kalau mesin nyala padahal mati, tinggalin aja. Gak usah dicari tahu. Nasihat yang terdengar seperti candaan, tapi diucapkan dengan wajah datar dengan serius. Nasihat yang terdengar seperti candaan, tapi diucapkan dengan wajah datar dengan serius. Malam di pabrik selalu panjang. Angin membawa aroma karet panas dan oli mesin. Langit gelap tanpa bintang, hanya diterangi lampu-lampu sorot di tiang besi tinggi. Kadang terdengar suara besi jatuh, kadang derit pintu karatan. Di malam seperti itu, saat shift malam berjalan, di balik gemuruh mesin dan suara cetakan ban, kadang terdengar suara lain. Seperti erangan atau suara bisikan atau suara seseorang yang memanggil tapi dari balik logam panas yang tak bisa disentuh. Hendra menarik resleting jaket kerja warna abu-abunya hingga menutupi leher. Udara malam di dalam pabrik tak pernah nyaman, meskipun suhu mesin bisa membuat kulit terasa terbakar,
kadang justru ada hembusan dingin seperti hembusan dari lubang yang tak terlihat. Ia menatap jam digital besar di atas pintu gudang pencetakan. Pukul 00.17, suara mesin curing pres terus berdentum, ritmis seperti denyut jantung yang dipaksa berdetak oleh logika produksi. Ia baru 3 bulan bekerja di Guntur Prima Mandiri, tapi rasanya sudah seperti 3 tahun. Hendra berasal dari Purwokerto, anak bungsu dari 3 bersaudara, dan satu-satunya yang belum menikah. Ia datang ke kota industri ini setelah ibunya didiagnosis gagal ginjal. Butuh biaya besar untuk cuci darah rutin dan pengobatan lanjutan. Pekerjaan apapun diterimanya, asal bisa menutup biaya rumah sakit. Pabrik ban adalah pilihan terakhir dan satu-satunya yang menerima tanpa banyak tanya soal pengalaman. Ia langsung ditempatkan sebagai operator shift malam, mengurus mesin cetak di area gudang pencetakan. Dari awal, ia tahu ada yang tidak beres di tempat ini. Malam pertama bekerja, Hendra sempat mengira ada seseorang berdiri di lorong antara 2 mesin curing. Sosoknya tinggi, tubuhnya hitam seperti siluet dan tidak bergerak. Tapi saat ia mendekat, sosoknya langsung menghilang, dan hanya ada tumpukan ban setengah jadi. Ia tak berani cerita. Tapi malam berikutnya, suara langkah-langkah kaki menghantui telinganya saat ia sedang mencatat suhu pemanas. Langkah itu pelan, berat, seolah dari sepatu bot besi. Tapi saat ia menengok ke belakang, tak ada siapapun. Bahkan saat alarm pintu berbunyi yang seharusnya aktif saat orang masuk atau keluar, bahkan lampu indikator tetap hijau yang menandakan gak ada pelanggaran. Dan kadang, saat semua mesin lain berdengung hangat, hanya mesin di stasiun Hendra yang terasa dingin seperti baru dimatikan. Tangannya bahkan sempat membeku ketika menyentuh tuas kontrol logam. Aneh, padahal suhu harusnya stabil. Pernah ngerasa aneh kayak gini gak Bang? Tanyanya suatu malam pada Bang Harun, rekan kerjanya yang sudah lebih dari 10 tahun di pabrik itu, dan Bang Harun hanya tertawa kecil, lalu menepuk bahu Hendra. Anak baru biasanya memang sensitif. Tapi kalau mau aman, Hendra harus ingat satu hal. Apa Bang? Kalau lampu di atas mesin tiba-tiba mati sendiri, jangan pernah sesekali melangkah ke belakang. Hendra pun mengernyit keheranan. Kenapa? Apakah ada kabel yang bermasalah atau apa? Bukan masalah soal kabel. Tapi itu pertanda bahwa biasanya, itu waktu dia lewat. Suara Harun jadi lebih pelan, lalu ia hanya tersenyum tipis lalu kembali ke mesin curing miliknya. Di luar pekerjaan, Hendra menjalani hidup seadanya. Ia tinggal di kontrakan petak dekat rel kereta, sendirian. Setiap malam setelah shift, ia langsung pulang, tidur sebentar, lalu bangun untuk menelepon ibunya di kampung. Suara ibunya yang makin lemah menjadi pengingat keras bahwa ia tak boleh menyerah pada rasa takut atau lelah. Namun rasa asing di pabrik semakin menjadi-jadi. Beberapa kali, Hendra merasa ada seseorang mengikuti di lorong sempit antara rak ban mentah. Sekali waktu, ia melihat bayangan dirinya sendiri di kaca ruang operator. Tapi bayangan itu tidak bergerak sesuai gerakannya. Puncaknya, pada malam Jumat ketiga, lampu di atas mesin curing miliknya berkedip. Lalu padam total membuat Hendra seketika terdiam. Mesin tetap berdengung, tetapi lampu di area lain tetap menyala. Hendra pun teringat akan peringatan dari Bang Harun. Ia menahan diri untuk tidak melangkah ke belakang mesin seperti biasanya. Ia hanya berdiri diam, napasnya memburu. Dari arah belakang, terdengar suara seretan berat, seperti sesuatu ditarik di atas lantai logam dengan perlahan bunyinya. Sret, sret. Kemudian, terdengar bisikan lirih memanggil nama Hendra dengan sangat pelan, seperti dari celah bawah pintu. Hendra diam membeku, lampu menyala kembali dalam sekejap. Suara mesin terdengar lebih keras dari biasanya. Dan saat ia akhirnya memberanikan diri melihat ke belakang, tak ada apa-apa. Keesokan harinya, saat istirahat malam, Hendra kembali duduk di dekat Harun, mencoba bertanya lebih jauh. Bang, yang abang maksud dia itu siapa sih? Bisiknya, membuat Harun menatapnya lama. Wajah pria tua itu tampak lebih serius dari biasanya. Dulu, pernah ada kejadian waktu pertama pabrik ini berdiri. Ada satu kecelakaan fatal menyebabkan operator pertama di sini tewas. Karena mesin mencetak saat dia sedang memperbaiki ban macet, posisi tubuhnya ketutup plat besi panas dan meleleh. Tapi anehnya, CCTV blank, sensor mati total sehingga gak ada yang tahu gimana bisa terjadi seperti itu. Terus kelanjutannya gimana Bang? Setelah itu, setiap 2 tahun sekali, selalu ada kejadian aneh dan terjadi selalu di bagian cetak dan saat shift malam. Banyak banget orang-orang bilang, dia
masih di sini untuk mencari pengganti, nyari yang baru. Hendra tercekat mendengar penuturan dari Bang Harun. Kok kejadian kayak gitu, kenapa gak ada yang lapor bang? Mau lapor kemana? Semua orang atas aja diam, mereka cuma bilang, ikuti SOP. Padahal ketika kita sudah ikutin SOP, tetap aja kalau adanya kejanggalan. Mereka selalu tutup mata dan gak pernah nyelamatin kalau memang waktunya. Harun menyesap rokoknya dalam-dalam, lalu menambahkan. Hendra, jaga dirimu, jangan terlalu penasaran, gak baik, ada kalanya pura-pura tidak mendengar akan lebih baik dan kalau ada yang aneh, langsung tinggalin. Jangan dilawan dan jangan jadi pahlawan kesiangan. Malam itu, suara pabrik terasa lebih hampa dari biasanya. Tak ada tawa kecil di ruang istirahat. Tak ada teriakan antar shift yang biasa terdengar dari ujung gudang. Bahkan suara langkah kaki pun nyaris tak ada. Hanya gaung sol sepatu Hendra yang bergema di lantai baja tua dan Hendra sendirian yang dimana Bang Harun izin tidak masuk. Katanya sakit demam tinggi, 2 operator lain sedang lembur di area penggilingan, dan supervisor jaga, Pak Miko, lebih banyak duduk di ruang kontrol sambil menatap monitor CCTV dengan mata sayu. Hendra pun mencoba menenangkan diri. Cuma semalam kok Hendra, tenang dan santai aja, besok juga balik rame lagi. Ia berdiri di samping mesin cetak nomor 5, mesin dengan 2 lengan pres hidraulik besar, seperti rahang logam yang siap melumat apapun yang dimasukkan ke dalamnya. Lampu kuning di atas mesin menyala tenang. Mesin berdentum sesuai irama. Hendra memasukkan adonan karet ke dalam cetakan, menekan tuas pemanas, lalu memeriksa timer yaitu pukul 00.44 detik. Udara terasa lebih panas dari biasanya, tapi anehnya, bulu kuduknya berdiri. Di seberang ruang cetak, sekitar 5 meter dari posisinya, tepat di samping mesin nomor 3, berdiri seseorang. Sosok itu tinggi bahkan sangat tinggi, mungkin tingginya lebih dari 2 meter. Tubuhnya seperti diselimuti asap hitam pekat, tidak memiliki wajah, hanya bentuk kepala bulat dan tubuh panjang yang tak masuk akal. Yang membuat jantung Hendra tercekat adalah posisi sosok itu berada di depan pintu cetakan yang masih menyala merah menyala. Suhu di sana bisa mencapai 160 derajat Celcius. Tak mungkin ada manusia bisa berdiri sedekat itu dengan mesin aktif. Pakaian kerja pun akan langsung terbakar dan sosok itu masih tidak bergerak. Hanya berdiri diam dan menatap ke arah Hendra, meski tak punya mata. Kemudian lampu mesin di atas Hendra padam. Pesan Bang Harun melintas dalam pikirannya. Kalau lampu di atas mesin tiba-tiba mati sendiri, jangan pernah melangkah ke belakang. Tangannya gemetar, seketika Hendra tidak berani bergerak. Tiba-tiba mesin berhenti sendiri. Mati total dan panel kontrol berkedip merah. Alarm darurat berbunyi nyaring. Deb, Deb, Deb. Suhu digital di layar turun drastis. 65 Celcius, 48 Celcius, 22 Celcius. Menyebabkan suhu ruangan menjadi sangat dingin. Pak Miko datang 5 menit kemudian. Ia menghela napas saat melihat Hendra berdiri kaku di depan mesin. Kenapa gak langsung restart, Hendra? Mesin ini emang suka ngambek kalau udah lewat tengah malam. Pak, saya lihat sesuatu, ada sosok di dekat mesin 3. Oh gitu, kalau kamu pikir lihat bayangan atau dengar suara aneh, itu udah biasa di sini. Mesin-mesin tua ini kadang suka hidup sendiri. Mendingan kamu balik kerja, aku riset dari ruang kontrol. Setelah shift selesai, Hendra memutuskan untuk duduk sebentar di ruang operator. Rasa kantuk tak datang, dan detak jantungnya masih belum kembali normal. Ia membuka laci di bawah meja kontrol bermaksud iseng saja. Biasanya di dalam laci hanya berisi sarung tangan bekas atau memo logistik. Tapi malam itu, ia menemukan sebuah buku manual tua, berwarna biru tua, dengan logo pabrik versi lama yang sudah tak digunakan lagi. Tulisannya, Panduan Operasional Curing Press GPM, edisi 1989. Hendra pun membuka halaman demi halaman dengan rasa penasaran. Halaman demi halaman berisi skema mesin, prosedur pemanasan, cara menanggulangi tekanan udara bocor, sampai di halaman paling belakang. Ada satu halaman kosong, kecuali satu kalimat yang ditulis tangan dengan tinta hitam. 1 nyawa untuk 1000 ban dan itu janji kami. Tangannya gemetar saat membacanya. Tulisan itu bukan cetakan pabrik tapi tinta sudah pudar. Dan kertasnya menguning dan jelas sekali, kata-katanya bukan metafora. Beberapa hari berikutnya, suasana di pabrik berubah. Bang Harun belum masuk. Operator pengganti yang dikirim dari kantor pusat hanya bertahan 2 malam,
lalu minta pindah ke bagian gudang. Hendra mulai mencatat hal-hal yang menurutnya janggal. Pertama, mesin 5, tempat dia bekerja, selalu mengalami gangguan suhu mendadak. Kedua, terdapat 2 kali pintu cetakan terbuka sendiri padahal sistemnya otomatis dan harus dikunci manual. Ketiga, 3 malam berturut-turut, lampu di atas mesin padam pukul yang sama. Pukul 00.44 dan kejadian kelima adalah CCTV area cetak sering merekam gambar glitch atau kosong. Setiap dia laporkan, jawaban manajemen selalu sama, sudah kami atur ulang sistemnya. Atau, sensor mungkin error, biasa memang musim hujan begini emang suka ada gangguan listrik. Atau, coba istirahat cukup. Jangan terlalu stres. Semua penjelasan itu terlalu cepat. Terlalu siap. Seolah mereka sudah terbiasa dengan semua gangguan ini. Suatu malam, di hari ke-90 kerjanya, Hendra kembali ke ruang operator dan membuka lemari dokumen lama. Tiba-tiba Hendra menemukan file bertuliskan, laporan kecelakaan 1992, gudang pencetakan, akan tetapi semua halaman dalam file itu, kosong. Kecuali 1 lembar kertas tipis yang nyaris transparan yang bertuliskan. Nama operator, S. Santoso. Tanggal kejadian, 12 Maret 1992. Penyebab, kesalahan prosedur mesin cetak. Korban tewas di tempat. Tidak dapat diselamatkan. Catatan khusus, tidak dicetak ulang. Peristiwa ini harus dijaga kerahasiaannya dan tidak untuk konsumsi publik. Di pojok kanan bawah, ada stempel. Divisi Ritual Keselamatan Produksi, GPM Internal, Hendra menutup map itu cepat. Keringat dingin seketika membasahi punggungnya. Malam berikutnya, ia mencoba menghubungi Bang Harun melalui WhatsApp. Hendra, Bang, yang dulu kecelakaan itu namanya Santoso ya? Bang Harun pun membalas chatnya. Hendra, kamu nemu apa? Hendra merespon, manual lama. Ada tulisan aneh. Dan file lama. Bang Harun, mengetik lama, lalu kirim. Berhenti sebelum kamu mencari tahu terlalu dalam, banyak yang dulu kayak kamu dan semuanya meninggal. Gak semua selamat. Jumat malam, pukul 22.45. Pabrik ban guntur Prima Mandiri tampak seperti biasa dari luar. Sunyi, dengan lampu-lampu sodium berwarna oranye menerangi area gerbang dan taman kecil yang ditumbuhi alang-alang. Tapi di dalam, suasananya sangat berbeda. Bising dan tegang. Deadline besar sedang menghantui seluruh lini produksi. Ribuan unit ban pesanan ekspor harus selesai dicetak sebelum Sabtu pagi, semua operator juga diwajibkan untuk lembur. Supervisor mondar-mandir seperti ayam kehilangan arah dan gudang seperti mesin raksasa yang mengaum tanpa henti. Hendra berdiri di depan mesin vulcanizing nomor 7, satu dari 3 mesin cetak terbesar di area belakang. Inilah bagian paling ekstrim dari pabrik, suhu cetakan bisa mencapai lebih dari 170 derajat Celcius. Cukup untuk memanggang tubuh manusia hidup-hidup. Panas di area itu seperti dinding api, keringat tak sempat turun, langsung menguap dari kulit. Pekerja seharusnya berpasangan di sini. Tapi malam itu, karena operator cadangan menghilang entah kemana, Hendra kerja sendiri dan dia tak berani protes. Dengan upah lembur 2 kali lipat dan insentif tambahan, semua operator dituntut untuk tetap di pos. Dan Hendra masih butuh uang untuk pengobatan ibunya. Pukul 23.27. Hendra baru saja memasukkan batch ke 184. Jumlah yang sangat besar untuk satu shift malam. Sisa 3 batch lagi sebelum targetnya selesai, lalu tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Panel mesin berkedip. Tombol indikator tekanan berubah warna dari warna hijau menjadi oranye, lalu merah. Ban mentah yang tadi ia masukkan macet setengah jalan. Posisi cetakan tidak menutup sempurna. Kemudian ia memencet tombol emergency pause, lampu strobo di atas mesin menyala, dan mekanisme pemanas berhenti berdengung. Tapi terjadi keanehan yaitu tidak ada suara alarm. Biasanya, jika sistem mendeteksi potensi gagal cetak, alarm akan meraung keras. Hendra pun mengangkat penutup pengaman dari sisi kanan mesin. Tindakan ini seharusnya hanya boleh dilakukan dengan izin supervisor akan tetapi dengan mesin dalam mode jeda. Ia pikir tidak apa-apa. Hendra langsung mengenakan sarung tangan tebal dan menggunakan tongkat besi untuk menggeser ban yang miring di dalam cetakan panas. Clack! Suara logam menghantam logam memenuhi ruang cetak.
Platen cetakan menutup dengan kekuatan 30 ton. Jeritan Hendra terkubur di tengah dentuman mesin dan tangannya masih di dalam mesin tersebut. Tubuhnya tersedot oleh tekanan piston hidraulik, terjepit di antara dua plat logam panas menyala yang dimana proses vulkanisasi berlangsung dalam suhu 172 derajat. Pukul 23.30. Seluruh pabrik masih bekerja, tidak ada yang menyadari apa yang terjadi di mesin nomor 7. Gak ada alarm yang berbunyi dan tidak deteksi tekanan abnormal. Seketika sensor gerak tak menyala dan panel suhu menunjukkan data normal. CCTV area cetak pun tiba-tiba blank selama 15 menit. Seolah semuanya dirancang untuk membisu. Pukul 6.12. Operator shift pagi masuk. Rudy, salah satu pekerja baru yang bertugas di mesin 8, mencium bau hangus seperti karet terbakar berlebihan. Ia pikir ada kesalahan cetak. Namun saat ia lewat di depan mesin 7, langkahnya terhenti. Ada cairan hitam mengalir dari bawah mesin. Cairan tersebut pekat dan lengket. Terlihat seperti lelehan plastik bercampur daging. Rudy segera memanggil supervisor. Setelah mesin dibuka, dengan prosedur manual karena sistem elektroniknya error, semua orang terdiam. Di dalam cetakan nomor 7, menyatu dengan lapisan ban mentah, terlihat potongan tubuh manusia dengan kondisi hangus, terbakar, dan meleleh bersama karet. Lengan kanan menggumpal seperti arang. Bagian dada nyaris tidak bisa dikenali. Hanya dari identitas sepatu kerja dan tag nama, mereka menyadari, itu Hendra. Tim keamanan mencoba mengakses rekaman CCTV. Tapi area vulcanizing di antara pukul 23.15 hingga pukul 23.30 dan tidak ada apa-apa. Hanya blank dan gak ada data. Seolah oleh waktu itu tidak pernah ada. Sensor keselamatan tidak merekam tekanan abnormal. Mode darurat pun tidak aktif. Pihak manajemen mengeluarkan pernyataan resmi. Kecelakaan ini adalah bentuk kelalaian operator. Prosedur pengamanan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kami turut berduka cita. Tapi di antara para karyawan, desas-desus menyebar. Operator yang melihat sisa tubuh Hendra bersumpah melihat kulitnya melepuh bukan karena panas biasa, melainkan seperti terbakar dari dalam. Seolah cetakan itu menyerap hidupnya, bukan hanya menekan. Salah satu teknisi bernama Yusuf menemukan hal janggal lain saat membersihkan mesin. Sejak kejadian itu, sejumlah karyawan lama mengajukan resign mendadak. Ada yang memilih pulang kampung, ada juga yang pindah ke pabrik lain di luar kota. Bahkan satu supervisor memilih beralih profesi jadi tukang kebun. Bang Harun datang ke pabrik hanya untuk mengambil gaji terakhir dan ia tidak kembali lagi. Di antara bisik-bisik buruh, satu kalimat terus diulang, 1 nyawa untuk 1000 ban. Itu janji mereka. Dan kini, janji itu sudah ditepati. 3 minggu setelah kematian Hendra, pabrik Guntur Prima Mandiri tetap berdiri kokoh. Mesin kembali bergemuruh setiap malam, produksi kembali stabil. Karyawan baru sudah menggantikan posisi yang kosong dan hanya satu yang tidak berubah yaitu ketakutan yang tak terucap. Kematian Hendra ditutup dengan rapi. Dalam konferensi internal, pihak HR menyatakan bahwa Hendra mengabaikan SOP atau prosedur operasi baku pembukaan sistem pengaman. Kami menyayangkan kelalaiannya dan sudah memberikan kompensasi sesuai regulasi. Keluarganya hanya menerima santunan 7 juta rupiah dan upah bulan berjalan. Tidak ada investigasi menyeluruh dan gak ada permintaan maaf. Namun tidak semua diam. Rudy si operator muda yang menemukan tubuh Hendra, tidak bisa melupakan apa yang ia lihat. Rudy mulai mengumpulkan potongan informasi. Ia diam-diam mengajak 2 rekan yang ia percaya yaitu Dito, teknisi shift malam, sudah 4 tahun bekerja dan Sari, staf arsip lama, punya akses ke dokumen dan denah pabrik. Mereka bertiga memutuskan untuk menyelidiki sendiri. 1 jejak kecelakaan yang terulang. Sari membawa dokumen lama dari ruang arsip internal yang jarang disentuh. Kalian harus lihat ini. Kata Sari dengan suara pelan sambil mengeluarkan map lusuh bertanggal 2019, 2017, dan 2015. Dalam masing-masing tahun itu, ada catatan seperti tahun 2015. Operator terjepit mesin vulcanizing dengan tubuh terbelah. Tahun 2017. Teknisi tewas tersetrum saat sistem restart dengan posisi kabel tidak terdeteksi rusak. Tahun 2019. Pekerja hilang dalam ruang cetakan, tubuh ditemukan 2 hari kemudian dalam kondisi hangus.
Semua kejadian terjadi di area cetak ban dan semua terjadi di malam hari yang dimana selang waktunya selalu 2 tahun. Ini bukan kecelakaan kalau menurut gue ini tuh sebuah pola. Setiap 2 tahun di pabrik ini ada yang dijadikan tumbal. Sari menunjukkan satu lagi. Denah pabrik versi 1991. Tahun awal pabrik ini dibangun dan Rudy menunjuk area cetak yang sekarang. Dulu lokasi ini bukan area produksi tapi di sini ditulis sebagai ruang pengolahan karet mentah. Tapi yang menarik perhatian adalah coretan kecil di pojok bawah denah. Sublevel 1, Incinerator Room. Lantai bawah tanah? Tanya Rudy. Kayaknya iya. Tapi sekarang udah ditutup soalnya di denah baru, ruang itu udah gak ada. Jawab Sari. Mereka menemukan catatan insiden tahun 1993. Kebakaran besar di ruang bawah tanah akibat ledakan reaktor pemanas. 7 pekerja tewas terbakar hidup-hidup. Satu-satunya yang selamat bernama Risman, teknisi senior. Tapi setelah kejadian, Risman hilang secara misterius. Tidak pernah muncul lagi, bahkan gak ada catatan PHK atau pensiun. Dito, yang punya akses ke ruangan teknisi malam, diam-diam menyelinap ke ruang kepala bagian teknik, Pak Arwadi, seorang pria tua yang sudah puluhan tahun kerja di situ. Dito menemukan sebuah buku catatan tua yang tersembunyi di balik laci meja. Isinya tidak terlalu jelas, penuh angka dan simbol, tapi di tengahnya, ada satu halaman yang membuat darah Dito membeku. 1 nyawa untuk menjamin hasil. Tanpa darah, karet akan retak. Waktu telah tiba. Biarkan mesin memilih. Dan di bagian bawah tertulis, tahun ini, 2023. Kandidat yaitu Hendra. Jadwal, Jumat malam, batch 184. Mereka bertiga janjian untuk bertemu di kantin belakang, jauh dari area produksi. Lo lihat sendiri kan, Di? Itu tuh udah direncanain dari awal. Nama dia ada di situ. Bahkan batch-nya dicatat. Ini bukan kecelakaan. Ini masuk kategori tumbal. Sari, yang selama ini paling tenang, akhirnya ikut bicara. Waktu aku pertama kerja, ada operator lama yang bisik-bisik soal ritual ban. Katanya, setiap 2 tahun, harus ada yang dikorbankan. Tapi kalau dibongkar, pabrik bisa meledak. Aku kira cuma urban legend doang. Dito ingat sesuatu. Gue pernah dikunci di gudang belakang waktu awal training, katanya ada ban cacat yang gak boleh dikirim. Mereka bertiga menyelinap malam-malam ke gudang penyimpanan khusus di area 3B, tempat ban-ban yang tidak lolos inspeksi. Pintu terkunci ganda akan tetapi Dito si teknisi mengetahui cara membuka pintu tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan ban terakhir batch Hendra. Ban tersebut terasa berbeda. Berwarna lebih gelap, permukaannya kasar, dan ada pola aneh menyerupai urat nadi di sisi dalam. Sari akhirnya memotretnya diam-diam. Yang paling mengerikan adalah ada bekas lelehan logam di bagian tengah, seperti bercampur daging. Sari memasang perekam suara di ruang kepala teknik. Seminggu kemudian, ia berhasil mendengar percakapan antara Pak Arwadi dan seseorang dari manajemen. Tahun ini sukses. Hasilnya cukup bagus dan tak ada retakan. Sisa ban batch itu bagaimana, Bu? Disimpan. Sebagai pengingat untuk kita. Berikutnya tahun 2025, kita cari tumbal baru. Malam itu, gudang ban kosong dan sunyi. Tapi di sudut ruangan 3B, 3 sosok berdiri menunduk. Dito memegang flash disk yang berisi hasil rekaman suara, foto ban batch Hendra, dan potongan arsip lama tentang insiden-insiden 2 tahunan itu. Ketika Dito membuka laptopnya untuk mengunggah file, koneksi tiba-tiba terputus. Email dummy mereka sudah tak bisa diakses. Sari pun mengalami hal serupa. Bahkan, rekaman yang dia simpan di flash disk ternyata kosong dan semua datanya hilang. Di ruang manajemen, mereka berdua duduk berhadapan dengan Bang Harun. Kali ini mengenakan jas resmi teknisi senior. Harun memandang mereka. Tatapannya tajam, tapi bukan sepenuhnya marah. Lebih seperti lelah. Bang Harun menjelaskan bahwa setiap 2 tahun, sistem akan memilih tumbal. Seseorang yang dianggap bisa menyatu dengan mesin dan karet. Seseorang yang cukup asing, cukup tertekan, dan cukup mudah dikorbankan. Malam itu,
Harun pulang ke rumahnya yang kecil di ujung kompleks. Ia minum kopi seperti biasa, duduk di ruang tamu dengan kipas angin menyala. Tapi listrik tiba-tiba mati total. Lalu, semua pintu dan jendela terkunci sendiri. Mesin cetak pabrik tiba-tiba terdengar samar. Padahal ia ada di rumah, jauh dari pabrik. Lalu, suara langkah kaki yang berat, terbakar dan seolah telapak kaki menyatu dengan aspal cair, mendekat dari lorong rumah. Sosok tersebut tinggi, hangus dan gosong, berdiri di hadapannya. Wajahnya nyaris tak berbentuk, tapi mata itu, jelas, mata Hendra. Sosok tersebut mengangkat tangan, dan menunjuk panel listrik yang tiba-tiba terbuka sendiri. Kilatan cahaya seketika menyala menimbulkan ledakan kecil menyebabkan Harun tersengat langsung ke jantung. Tubuhnya kejang dan terjatuh di lantai. Mulutnya masih terbuka dan mata membelalak. Polisi menyatakan kematian karena korsleting. Dito mulai bermimpi setiap malam. Ia berada di lantai cetak ban, sendirian, lampu mati satu persatu. Lalu ban-ban besar berguling ke arahnya seperti monster hidup. Ia berlari, tapi tak bisa bergerak cepat. Kakinya lengket, seperti menapaki aspal cair. Dari dalam cetakan, muncul suara jeritan seperti jeritan suara Hendra. Sari mengalami lebih parah. Dito dan Sari sadar, mereka tidak bisa lari. Tapi mereka juga tak bisa hanya diam saja. Pabrik itu tak hanya menyimpan rahasia tapi jiwa-jiwa yang belum tenang. Mereka akhirnya membuat sebuah keputusan yaitu mereka akan keluar dari pabrik. Tapi sebelum itu, mereka akan meninggalkan jejak, di tempat yang tak bisa dihancurkan dengan mudah. Malam terakhir sebelum resign, mereka menginap di warung dekat pos satpam. Dito menggunakan Wi-Fi dari ponsel untuk mengunggah rekaman misterius CCTV yang dulu mereka simpan di cloud pribadi, salinan terakhir yang belum terhapus. Rekaman itu disisipkan di forum-forum horor dan grup buruh di media sosial, tanpa nama mereka. Judul unggahan yaitu, "Mesin ini makan manusia, pabrik ban berhantu di Jawa Barat." Video yang berdurasi 13 menit, memperlihatkan kilasan kecelakaan Hendra, denah pabrik lama, serta potongan buku manual yang bertuliskan, 1 nyawa untuk 1000 ban. Dalam waktu 2 hari, video tersebut viral. Tapi seperti semua kisah misteri di internet, orang-orang menganggapnya hoaks atau kampanye anti perusahaan. Bahkan beberapa akun anonim mengklaim video itu dibuat dengan CGI. Tapi Dito dan Sari tidak peduli. Mereka tidak butuh orang percaya, mereka hanya ingin bebas. 2 minggu setelah mereka resign, Dito mulai kerja di bengkel kecil milik pamannya. Penghasilan lebih kecil, tapi cukup untuk makan dan tidur tenang. Sari pindah ke kota lain, kerja di toko alat tulis dan ikut komunitas penulis. Ia mulai menulis cerita pendek bertema horor industri, terinspirasi dari masa lalu yang tidak pernah disebutkan langsung. Mereka tidak pernah lagi berkomunikasi langsung. Tapi di hati mereka berdua, ada pemahaman yang tak perlu diucapkan yaitu mereka selamat. Dan itu sudah cukup. Guntur Prima Mandiri tetap beroperasi seperti biasa. Bahkan kini sedang memperluas produksinya. Ada rencana membuka cabang di daerah lain. Untuk kejadian tragis yang menimpa Hendra, sudah dilupakan oleh pihak manajemen dan dibilang sebagai insiden akibat kelalaian operator. Sedangkan kejadian menimpa Bang Harun, dicatat meninggal karena kesalahan instalasi listrik rumah. Shift malam tetap berjalan. Operator baru terus berdatangan, banyak yang merantau. Tak sedikit yang hanya bertahan seminggu, lalu menghilang tanpa kabar. Setiap 2 tahun, pabrik Guntur Prima Mandiri akan melakukan audit keselamatan. Setiap 2 tahun, akan ada satu kecelakaan kerja yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya. Dan di antara bisik-bisik buruh lama, legenda tentang penunggu vulcanizing terus hidup. Tentang sesosok pria hangus, yang matanya tetap menatap kamera pengawas, meski tubuhnya sudah hancur. Dan tak seorang pun tahu, siapa yang akan jadi tumbal berikutnya.